Halo adik-adik, Sobat Poltekpol Surabaya. Kali ini ada pengumuman untuk kalian. Sekarang di Poltekpol Surabaya udah buka jalur pola pembibitan. Ini adalah jalur untuk calon idaman mertua nggak sih? Ayo merapat, segera join, segera gabung, segera daftar. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai telat. Halo Sobat Poltekpol Surabaya. Kembali lagi bersama kami di Ngobras, ngobrol santai bareng Sobat Poltekpol Surabaya. Jadi di sesi ini adalah seri Cengkrama Taruna, yaitu Skena di episode 5 bersama wisudawan terbaik program D3. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube Politeknik Pelayaran Surabaya. Oke guys, kali ini saya Rosintani Salutfa lagi bersama rekan-rekan saya yang sudah duluan meninggalkan saya. Tidak. Jadi teman-teman saya yang taruna-taruni terbaik Politeknik Pelayaran Surabaya, tepuk tangan dulu. Bisa dikenalin dulu kakak-kakak dari program apa, namanya siapa? Dari saya dulu, saya perwakilan dari wisudawan terbaik program Diploma 3 Nautika, Yasmira Nova Natasha. Untuk teman saya ini ada Saya Tamizul Firdaus, perwakilan wisudawan terbaik program Diploma 3 Teknika. Selanjutnya ada teman saya Hindra Jibi Manzah, wisudawan terbaik program Diploma 3 Elektro Pelayaran. Dulu kalian waktu zaman masih pada botak-botak, hitam-hitam, gimana sih pengalamannya di Politeknik Pelayaran Surabaya? Kesan-kesannya apa sih? Kesan-kesannya lah di Poltekpol tuh seperti apa pas zaman catar? Bisa diceritain kakak-kakak? Ya, saya pertama kali masuk di Politeknik Pelayaran Surabaya. Waktu itu kan masih botak-botak, licin, masih digulung-gulung lah, masih ya kayak ya kayak gitu-gitu. Tapi ya tetap semangat, soalnya kan kita rame-rame, kita kompak bareng, korsa sama satu teman angkatan. Jadi ya enak lah, jangan dibikin beban, nggak usah dibikin beban. Ya enak sekali sih, meskipun agak kesel, agak capek, tapi seru kok. Pengalaman yang tidak untuk diulang tapi. BTW kita angkatan 11 ini kan di era Covid gak sih? Iya, di kita era kan gak sama Covid. senior ya, Iya. tapi kita masih tetap digulung-gulung juga Iya, ya gak tetap sih? digulung. Sama Pasu Pasutar. terutama. Tapi itu rasa kasih sayang beliau kepada kami. biar tidak Ya biar disiplin lah, Yoi. biar disiplin. BTW kakak-kakak tahu dari mana sih Politeknik Pelayaran Surabaya ini? kalau aku sendiri dulu itu waktu SMA ada sosialisasi dari kakak kelas yang udah lulus dan kebetulan dia senior di sini. Itu sosialisasi di kelasku dan ngenalin Poltekpol Surabaya. Terus kebetulan dia juga ambil program Diploma 3 Nautika. Jadi saya kayak tertarik aja gitu, ngikut-ngikut terus nyoba jalur Polbit. Alhamdulillah lolos sampai tahap akhir. Kakaknya? Kalau saya tahu Poltekpol ya dari sekolahan saya SMA dulu, dari bimbingan konseling mensosialisasikan mengenai Politeknik Pelayaran Surabaya dan juga universitas lain. Akan tetapi pada waktu itu ada satu kakak kelas saya yang memakai baju seragam dinas lah, kayak kelihatan wow gitu, badannya bagus, bajunya pres gitu kan. Nah saya juga minat lah masuk ke situ, ke Poltekpol Surabaya. Terus juga dikasih tahu kalau Poltekpol ada jalur pola pembibitan di mana nanti kan lulusnya akan menjadi ikatan dinas yang akan menjadi abdi negara. Jadi saya semakin semangat dan semakin terpacu untuk harus masuk ke Poltekpol tersebut. Dikarenakan juga dekat dengan rumah dan nantinya juga outputnya akan jadi abdi negara tanpa kita mencari lowongan kerja lagi. Ya, kalau dari saya sendiri, saya kemarin itu
tahu Poltekpol Surabaya dari sosial media, dari Instagramnya. Saya lihat di sana kan sudah sangat lengkap informasinya kan. Jadi saya juga kepingin lah jadi taruna-taruna Poltekpol Surabaya. Kalau untuk pola pembibitan sendiri itu ada ini nggak sih passing grade-nya dalam tesnya, runtutan tesnya ya nggak sih? Ada apa aja sih Kak? Untuk SKD ya kemarin ada 3 mapel gitu, TWK, TIU, sama TWK, TKP. TIU, sama Ya, TKP. sama TKP itu. Passing grade-nya beda-beda ya? Ya, beda-beda setiap setiap tahunnya juga apa, beda. setiap bidang apa? Ya, setiap mata pelajarannya ya kalau dibilang mata pelajaran. Berarti itu dalam satu kali tes kakak langsung lolos? Ya, itu Alhamdulillah memenuhi passing grade lah itu. kalau sekali tes langsung lolos, karena kalau tidak lolos ya udah gagal di tahap itu. Tapi bisa daftar lagi di tahap non polbidnya, reguler sama mandiri itu. Itu kakak kenapa sih milih Poltekpol? Kenapa kan ada sekolah, ada instansi lain? Kenapa harus Poltekpol gitu yang dituju? Ya kalau saya sendiri sih, kalau saya pandang bagus gitu sekolahnya. Terus kan di Instagram sosial media lain kan juga di apa namanya, ada dimasukkan di sosial media itu kayak fasilitasnya, program-program diklatnya sudah ada semua. Jadi kita kan nggak usah kayak kalau kampus lain kan yang swasta gitu kan masih program diklatnya ke kampus ini, jadi nggak satu tempat gitu ya. Karena bagus sih Poltekpol menurut saya. Nah, aku pada pertanyaan kenapa milih program D3 sedangkan ada jurusan-jurusan lain D4 juga. Kenapa tuh Kak? Kemungkinan kalau diploma 3 lebih cepat aja sih gitu. Lebih cepat lulusnya. gitu. Lulus ya? Biar cepat Lulus cari kerja. kerja juga. Terus juga kemarin kan dicantumin juga, nggak dicantumin sih tapi kita cari tahu sendiri kan akreditasi per program jurusannya itu. Nah untuk program jurusan saya diploma 3 teknika, alhamdulillah akreditasinya A. Sedangkan untuk diploma 4-nya itu kan masih baru tahun 2000 berapa itu. 20 ya? Nah belum terakreditasi kan, jadi saya pilih itu tadi diploma 3-nya. Untuk D3 ini berarti 6 semester kan? Iya. Ya 6 semester untuk yang tidak telat turun kapalnya kan. Iya. Oh iya, kan ada prala juga ya, Bes? Iya, Iya. untuk 4 semester di kampus, 2 semester di kampus. Jadi Di tingkat laut. 1, tingkat 2 itu di kampus. Tingkat 1 di Sampai. 2 ya di kampus. Bukan ya? Ya, Tingkat 2 di tingkat kampus. Kita CO bulan-bulan pertengahan. Juli. Juli. Pas masuk, pernah kebayang nggak sih kakak-kakak bakal jadi wisudawan terbaik tahun 2024 ini? Kalau kebayang sih enggak, tapi ya cuma bisa berharap aja sih gitu Kak, ngelihat di YouTube gitu yang senior-senior udah wisuda gitu kan kayak dipanggil gitu kan, kayak jadi kebanggaan gitu loh. Jadi kayak pengen aja kayak gitu. Dan alhamdulillahnya juga bisa sampai tahap ini. Ya. Kalau kebayang sih nggak kebayang sih, tapi kan kita harus punya target masing-masing kan. Nah, kita targetkan aja, kita harus jadi terbaik dari yang semuanya. Tapi kan juga dengan usaha yang kuat juga, dan juga ya jalur langit lah, bisa juga lewat apa namanya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya alhamdulillah bisa jadi yang terbaik di antara yang terbaik juga. Tangan untuk kakak ini. Kakak gimana? Kalau saya sendiri sangat nggak kebayang kalau jadi wisudawan terbaik. Mungkin salah satunya dari doa orang tua. Nah, Doa restu orang tua. sangat bagus lah. Ya sangat apa namanya, kalau dibilang penting, sangat penting. Sangat penting. Faktor utama juga sih doa orang tua kan. Restu juga. Pas kuliah di Poltekpol tuh cara belajarnya kalian tuh ada yang beda nggak sih dari yang lain? Kalau mungkin cara belajar sih menurutku sama aja ya dari Iya. kelas gitu. Sama semua ya, soalnya kan jadi satu kelas. Kalau aku sendiri mungkin waktu dulu itu kayak tambahan belajar itu kalau tips dari aku ya sebelum tidur malam gitu, jadi kayak udah kayak berasa ngantuk gitu kan, kita ngulas pelajaran dulu biar nanti setelah bangun itu kayak masih rada-rada ingat dikit, sama setelah sholat subuh lah menurut saya gitu. Itu sih yang manjur belajar bagiku. Ya Itu intinya kuncinya enggak? Ya. kita harus bisa memanfaatkan waktu luang itu. Iya. Ya manfaatkan waktu luang yang bisa dimanfaatkan lah.
kalau kita ingin jadi yang terbaik dari semuanya ya kita harus lebih usahanya harus lebih dari yang lain. ya, usahanya harus lebih juga. Terus jangan pernah malas untuk belajar, berusaha. Berarti waktu tingkat 1 tingkat 2 juga sistemnya kalian belajar seperti itu? Ya dibilang seperti itu. Kita kan juga ada kegiatan jasmani juga kan. Iya. Tapi di sisi kegiatan jasmani itu ya kita jangan melupakan kewajiban akademik kita sih. Ya kita harus belajar. Ya seimbang lah antara kesehatan olahraga sama akademik kita. Ada nggak sih dari kalian dosen favorit di Poltekno Surabaya? Bisa sebutin nggak satu-satu siapa? Wah, tentunya ada. Iya, tentunya Pasti ada sih, pasti ada. Siapa tuh? Ya, dari saya dari elektropelayaran dulu. Kalau dari saya itu dosen favorit saya itu Bapak Franky Imanto. Kenapa? Kepala elektropelayaran, Kaprodinya ya. Ya, karena beliau itu kalau mengajar gitu, ngasih bimbingan itu serius tapi santai juga. Ya, Jadi kita Mudah. juga enak lah untuk menerimanya. mudah masuk gitu ya. Ya, Mudah betul diterima ilmunya. Kalau dari Kakak Tamyisul, Kalau saya sih ya Kaprodi juga sih, kepala prodi teknika dulunya. Tapi sekarang menjadi Kaprodi TRPK, naik jabatan mungkin kurang tahu sih. Nah itu orangnya enak, santai. Terus kalau ngasih pengarahan itu yang mudah dipahami, jadi nggak berbelibet-belibet gitu. Kan beliau juga jadi dosen pembimbing KIT saya. Syukurnya saya dibimbing oleh beliau selesai tepat waktu. Terus juga alhamdulillah bisa menjadi yang terbaik ini karena kan diajari oleh beliau juga. Kakak sendiri gimana? Kalau saya sih ada beberapa gitu dosen. Salah satunya yang jadi motivasi dari saya tingkat 1 itu adalah Bu Upik. Karena beliau itu tegas dan disiplin waktu banget. Jadi kayak terus penyampaian materi-materi pelajaran gitu meskipun susah tapi itu bisa kita pahami gitu. Ya. Terus terkenal tegas ya. Iya, terus ada juga itu dosen pembimbing KIT sih, Bu Deti sama Pak Gufron. Mereka tuh sabar banget gitu bantu saya dari bab 1 sampai bab Selesai. akhir Ya. itu. Momen-momen menyenangkan di kampus apa sih? Kita kan angkatan sebelah sini kan di kampus cuma sampai tingkat 2 ya? Ini nggak sih sebelum CO tuh? Iya, dari tingkat 2 sampai selesai sampai CO. Iya. Soalnya tingkat 1 kan kita kemarin di Rumah sih. online, secara online. Momen-momen yang seru di kampus tuh yang menyenangkan. Ada gak? Mungkin kalau lagi kumpul seangkatan gitu deh kayaknya. Iya, momen-momen serunya ya kalau sudah ngumpul bareng gitu ya kan. Iya. Kalau ngumpul bareng temen jadi kan kayak masalah ini udah nggak ada bawaannya bercanda setiap terus. malam minggu kan kalau dulu kan ada. Iya, ada Iya, nobar bareng-bareng di audit itu kan, Iya. di auditorium. Nah itu, Classmate juga. Iya. ya seru classmate. Terus kan juga ada ini ekstrakurikuler lainnya yang bikin kita nggak bosen di kampus, nggak Buat bosen di hiburan, asrama. Nah buat hiburan. Kayaknya ekskul apa dulu? Kalau aku ikut marching band kebetulan. Ngambil alat apa tuh? Alat bass drum. Kalau untuk Wajib. ekskul resminya nggak ikut sama sekali sih. Iya, sama. Ya jadi ya ikut ekskulnya cuma futsal aja sih. Soalnya kan suka nendang bola, bukan nendang orang kan. Anti kekerasan. Iya, anti kekerasan. Kalau saya sendiri kemarin ekskulnya itu setiap malam Jumat itu Mas, Oh. di masjid. Al-Banjari itu ya Mas. Siap. Nah, saya tim Madrid Mas. Oh iya, tim Hadro itu juga kan enak kan itu Mas. Di Itu rame samping- banget gak sih waktu acara itu loh? Iya, acara Iya. maulidan itu kan. Maulidan, Iya. rame banget. Dulu Kalau waktu di kami maulidan. tadinya nggak boleh ke masjid kan, harus sholat di barak. Barat. Akhirnya disuruh Tapi ke- pas waktu itu disuruh ke masjid semua biar ramai gitu kan, meramaikan acaranya. Oh iya, menurut kakak polbit dan non polbit itu
kegiatannya tuh sama nggak sih? Rutinitasnya tuh sama nggak sih? Kalau dari saya sendiri, kalau Polbit sama non-Polbit, kalau sudah masuk di Politeknik Pelayaran Surabaya, sama semua sih, nggak ada perbedaan. Nggak ada dibeda-bedain sama dosen, sama pasuter juga, semua sama. Kita dihukum, semua dihukum. Kita diajarin, semua diajarin. Jadi ya sama. Ya cuma bedanya di tahap seleksinya aja. Iya benar. Ya. Di tahap seleksi Kalau aja. sikap di kampus sama semua kok, nggak ada perbedaan. Adil lah. Ya adil, nggak ada tingkat yang tinggi, ya diskriminasi nggak ada. Jadi semua setara gitu kan. Boleh dong Kak ceritain masa-masa praktek kakak-kakak. Seru banget nih pasti nih. Berlayar di mana? Tiga-tiga berlayar kan? Iya pasti benar, karena kita semua kan jurusannya di kapal. Oh iya, betul. Ya untuk kakak sendiri dari mana? Kalau saya kemarin itu melaksanakan praktek laut ya namanya, Prala Ya, itu Prala. di perusahaan PT Topas Maritim, yaitu perusahaan yang bergerak pada kapal-kapal tanker gitu, kapal tanker. Kalau saya kemarin di motor tanker Olympus 1 itu muatannya oil product. Iya. Terus masuknya cuma lain dalam aja, dalam negeri. Dan dalam negeri. Contohnya Tuban, Bali, Ambon. Tapi kalau pesiar bisa bertemu keluarga gak? Kalau pesiar nggak bisa ketemu keluarga kan, Jauh soalnya. jauh juga, jauh dari rumah. Iya, jauh dari rumah. Kalau kakak Tamyizul ini kemarin, Ya kalau saya sendiri kan praktek laut kan diwajibkan dari kampus. Itu selama kurang lebih 12 bulan untuk persyaratan kita wisuda nanti. Nah itu saya kemarin peralanya di PT Waruna Nusa Sentana yang bergerak juga di bidang kapal tanker ada, kapal tekuk juga ada. Kemarin saya syukur alhamdulillah di kapal tankernya di MTC Champion itu juga memuat oil product juga. Untuk pengambilan oil produknya itu di luar cuma di Singapura sama Malaysia aja. Terus untuk discharge-nya kita ke dalam Indonesia, Padang, ke mana aja ya, Bau-Bau, sama ke Tuban juga. Nah di situ kita juga bisa berlibur sih, tapi juga lihat dari atasannya kan ada kapten, ada perwira-perwira lain di atas kapal. Nah di situ kita juga harus minta izin dulu kalau mau turun, jadi nggak seenaknya. Tapi juga kalau kita enakan di kapal juga pasti dienakin orang lain kan, sesuai sikap kita. Jadi ya izin aja, jadi nggak usah langsung turun, jangan gitu. Takutnya nanti malah jadi masalah. Dan takutnya kan kebawa ke kampus juga masalahnya. Tetap menjaga nama baik Ya, kampus ya. harus menjaga nama baik alma mater lah, sikap kita harus dijaga. Kan kita juga taruna. Pasti kan taunya orang di sana kan disiplin. Ya. Berarti pelajaran yang diambil dari kampus tuh emang kebawa banget di Ya. pas saat di kapal ya nggak sih? Ya kita menghormati orang yang lebih di atas kita lah. Jadi ya bersikap seperti itulah. Kakaknya perusahaan mana ya, Kak? Kalau saya sendiri dapat di perusahaan PT Pertamina International Shipping. Kebetulan saya dapatnya kapal itu yang nggak berlayar, jadi anchor gitu di OB Balikpapan. Jadi saya kurang tahu gimana berlayar gimana gitu. Cuman saya juga kayak diajarin sih di kapal cara-cara alat navigasi gitu. Terus untuk kapal saya itu oil product, jadi kayak melayani ship to ship. Kapal saya sebagai mothership. Iya, sebagai penyimpanannya. Iya, jadi nanti itu ada kayak kapal besar itu kita loading ke kapal besar, terus nanti kita discharge ke kapal-kapal kecil gitu. Berarti cuma di Kalimantan aja kan? Iya. Pesiar juga di situ aja. Iya sih, nggak kemana-mana. Ya di Balikpapan tuh lingkupnya itu doang. Ya tapi enak nggak sih, masih dikasih pesiar kan, masih bisa refresh. Ya, Iya. alhamdulillah orang kapal juga ngertiin kita lah. Kita jalan kapal terus kan juga bosen. Masa disuruh kerja terus, kita juga butuh hiburan kan. Turun Prala nih, ada tugas akhir gak sih dari kampus? Untuk tugas sih ada ya, kayak
KIT itu, karya ilmiah terapan itu. Terus ada juga ngisi ini buku TRB record. Ya, training record book Ya, itu itu harus diselesaikan. harus diselesaikan juga, syarat wisuda juga kan? Oh itu salah satu syarat wisuda ya? Iya. Syarat ini sih apa, laporan ke kampus. Iya, laporan di kampus, syarat kalau turun prala. Karena itu dikerjainnya waktu di atas Di atas kapal selama 12 bulan itu. BTW ini video waktu wisuda kemarin gak sih? Nah, Iya, ya, ini kemarin waktu kemarin wisuda. wisuda. Oh bareng gabung sama para pasis ya? Iya, pasisnya sekitar 500-an orang. Kalau kita kan wisudawan Taruna cuma 280-an. Lebih banyak pasisnya, tapi pasisnya juga ada yang daring. Jadi nggak datang Oh semua. gitu? Nggak hadir semua di sini. Oh, Cuma beberapa aja yang hadir. Mungkin ya ada sebagian yang kerja kan. Pasis kan ini peningkatan gitu. Jadi ya diselingin sama kerjanya sih. kemarin gimana nih kesannya saat wisuda? BTW panas banget gak sih? Iya, Ya untuk kita kan? kan hadapnya ke timur. Nah itu pas ke matahari itu. Pas ke matahari menghadap langsung. Iya. Tentunya sih seneng banget. Ya. Soalnya kan momen-momen yang paling ditunggu kan Ya, ya. momen yang wisuda. ditunggu kan. Ya, apalagi jadi Selama kita wisudawan terbaik. Nah, alhamdulillah juga jadi wisudawan terbaik selama 3 tahun kan, bersusah payah di Poltekpol Surabaya sama di kapal juga kan. Iya, Akhirnya kita juga bisa merdeka kan kalau seperti ini. Kemarin aku jadi panitia, itu benar-benar orang tua para wisudawan pengen masuk, ada yang bawa 3 anak, pakai Nah. yang satu ibunya aja hamil, Iya. yang satu megang anaknya, yang kanannya megang anak, kirinya megang anak, kasihan gak dapet tempat duduk. Iya, Jadi- tapi mungkin ya karena kebanggaan kan. Iya, Jadi pengen meskipun lihat nggak dapat kan. tempat duduk. Iya. Ada momen haru gak sih saat wisuda? Orang tua kan pasti pada datang semua ya? Alhamdulillah ya datang semua. Ya, Tanggapan keluarga kakak saat ya pastinya mulai wisuda ini? bangga sih pastinya kan. Pasti, pasti. Terus juga tangis kebahagiaan kan pasti ada di situ. Soalnya ya nggak menyangka juga kan kalau anaknya bisa jadi perwakilan yang terbaik di Poltekpol ini dari orang tua kan. Padahal di Jadi- rumah males-malesan ya, Iya. taunya anak saya jadi wisudawan terbaik. Nah, ya. Di rumah cuma tidur makan tidur Iya. makan. Di Tiba-tiba rumah sudah beban keluarga, Wah. taunya wisudawan terbaik. Sampai kampus jadi wisudawan terbaik. sampai kampus. Dari perwakilan terbaik ya. Syukurlah alhamdulillah. Oh ini nih, kakak di barisan mana? Ada gak? Kalau ini kan barisan peserta wisudawan. Kalau kami Oh ya beda sendiri ya? ya di Perwakilan. perwakilan di apa ya, sebelah barat menghadap timur. Tapi ini acara sudah selesai, ini tinggal apa namanya penghormatan bendera merah putih. Jadi semua masuk ke barisan perwakilan wisudawannya juga masuk ke barisan ini semua. Kesan dan pesan kakak dong selama 3 tahun berkuliah di Poltekpol Surabaya, menjadi taruna-taruni Poltekpol Surabaya. Ya, dari kakak Pesannya apa sih? Indra dulu, apa kesan dan pesannya kak? Ya, saya sangat senang karena bisa berkuliah di Poltekpol Surabaya ini. Apalagi jurusan elektropelayaran kan cuma yang Ya, pertama kan ada di di Poltekpol Poltekpol Surabaya ini, jadi jarang lah. Ya, jarang jurusan Poltekpolnya ada. Pertama ada di sini, sekarang kan juga ada di Malahayati Aceh itu aja kan. Ya, Yang lainnya belum tapi tersedia. yang pertama kan di sini. Ya, yang pertama di Poltekpol ini. Jadi saya bangga lah bisa menjadi Masuk. bagian Salah satu ya salah satu Alumni. ya alumni ETO itu. pelayaran. Untuk pesannya kak? Ya pesan saya buat yang mau masuk, ya persiapkan diri kalian karena itu Persaingan banyak semakin tes-tesan, ketat. banyak tesnya Persaingan, iya. banyak, persaingan ketat dan Ya. pasti semakin kesini kan banyak yang mau daftar ya. Nah ya, terus Apalagi juga. kalau udah tahu yang Polbit itu, Nah yang lulus langsung ASN, Lulus langsung pasti penempatan. semuanya pengen lah. ya pengen seperti itu karena kita tidak bersusah payah bersaing mencari kerja, tapi ya bersaingnya mencari jabatan sih. Dari kakaknya pesannya apa kak? Kalau pesannya sih tetap semangat aja dan berusaha. Jadi jangan apa ya, jangan
Jangan menyerah dulu lah di awal. Nanti kalau kita menyerah di awal kan nanti memberikan peluang orang lain yang akan maju dulu daripada kita gitu. Terus kalau gagal di Polbit juga nggak usah khawatir, masih ada jalur non Polbitnya. Yang juga nanti kalau lulus juga bisa kok jadi ASN, tes lagi tapi nggak apa-apa kan. Kalau non Polbit kan juga bisa berlayar mengaungi 7 samudra. Keliling dunia. Keliling dunia kan. Ada yang mau disampaikan nggak sih untuk terutama saya sih yang belum wisuda, yang bentar lagi wisuda, dan adik-adik kita yang bakal prada dari kakak-kakak wisudawan terbaik, ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin untuk teman-teman saya yang masih semester akhir ini, mungkin semangat aja buat nyelesain KIT-nya. Terus untuk urusan-urusan yang lain itu cepat diselesaikan agar nanti tidak mengganggu wisudanya, biar nggak ketunda gitu. Terus untuk adik-adik yang mau prala atau prada tetap semangat, terus belajar dan nanti biar cepat selesai kuliahnya. Ya, untuk teman-teman saya yang masih semester akhir, tahap akhir, ya cepat diselesaikan untuk skripsinya untuk yang diploma 4 dan juga menyelesaikan karya ilmiah terapannya untuk yang diploma 3 agar waktu wisuda nanti tidak ada hambatan ketika wisuda, jadi tidak ketunda-tunda lagi, terus cepat kerja. Terus untuk yang adik-adik mau prala, mau prada, disiapkan aja mentalnya, jangan jadi yang cengeng, jangan dikit-dikit mengeluh. Namanya dunia kerja kan keras, ya kita harus lawan aja. Jadi nggak usah down mentalnya, tetap dilawan aja. Yang penting kita positif ke orang lain, pasti Balasannya baliknya ke kita, baliknya kan juga positif. Penting sikapnya baik aja, dijaga sikapnya. Untuk teman-teman saya yang masih semester 8 ya, semester 7-8 ya, tetap semangat, segera selesaikan skripsi atau KIT-nya. Dan untuk adik-adik yang mau prala, semoga mendapat perusahaan yang terbaik. Ya, sesuai keinginan lah. Ya, kalau bisa ya di luar negeri. Intinya harus menjaga nama baik alma mater lah. Ya, sikap. Soalnya kan taruna harus disiplin, jaga sikap. Jangan sombong ke orang. Ya, jangan kalau sudah dikasih ilmu sama perwira-perwira di kapal, jangan sok tahu. Jadi tetap merendah aja. Jadi orang yang tidak tahu aja. Sopan santun. Ya, sopan santun. Jangan malah mengasih tahu yang sudah ngasih tahu kita. Nanti takutnya dikira apa. Ya, sombong. Oh iya Kak, ini setelah acara wisuda ini, wisuda kemarin, pastinya ada wisuda terpadu nggak sih untuk pola pembibitan sendiri ya kan? Ya, ada. Di Jakarta ya? Kalau kemarin nggak ada wisuda terpadu kalau tahun kemarinnya. Cuma pelantikan pembekalan. Iya, pembekalan CPNS itu kan. Jadi nggak ada wisuda terpadu. Tapi untuk tahun ini katanya ada. Untuk fixnya belum tahu di tempatnya di mananya. Soalnya kan IKN. Nah, ada IKN itu. Tapi semoga di Jakarta aja biar kira-kira kakak-kakak nih pengen penempatan di mana sih? Tentunya sih berharapnya ya masih di Jawa, Pulau Jawa. Ya. Kalau saya sendiri tidak jauh-jauh dari rumah. Nah, ya di Pulau Jawa. Kalau bisa ya di BSDM pusat lah, kalau bisa. Amin. Kita doakan ya guys, biar ditempatin di tempat yang memang ya, terbaik yang untuk kakak-kakak ini. Lingkungannya nyaman, terus sesuai bidang kita kan. Kalau ditempatin ke IKN gimana tuh? Siap nggak? Ya, harus siap aja. Siap. Soalnya kita sudah tanda tangan kontrak ikatan dinas kan, nggak bisa nolak juga kan. Itu nggak bisa berlayar kan? Dari darat terus dong ya? Iya. Ya kalau sudah beberapa tahun mungkin ada cuti kalau bisa, kalau nggak ada ya nggak berlayar. Tapi emang nggak niatan berlayar sih dari awal, soalnya kan udah masuk polbitnya ini. Emang dari awal udah mengincar polbit. Ya, polbitnya sudah mengincar polbitnya. Berarti dari awal udah tahu polbit tuh nggak akan nggak bakal berlayar. Nah, dari situ sudah diincar. Tapi kalau adik-adik yang mau berlayar ya nggak apa-apa, daftar aja non polbitnya. Ya, betul. Regulernya. Untuk di Politeknik Pelayaran Surabaya ini masih buka pendaftaran si pencatat untuk pola pembibitan di tanggal 15 Mei sampai 13 Juni, dan untuk non polbit ada gelombang 2 dari 8 Mei sampai 5 Juli.
buruan ayo segera daftar, jangan sampai ketinggalan info. Ada Instagram sekarang, ada sosmed, ada YouTube. Kalian bisa buka YouTube-nya atau sosial medianya Instagramnya Politeknik Pelayaran Surabaya. Di situ infonya sangat lengkap dan selalu update. Jangan lupa langsung join. Kakak, BTW kita udah banyak ngobrol kan. Kalau menurut kakak-kakak dari sudah wisudawan terbaik nih, adik-adik kakak di Poltekpol sekarang tuh bedanya sama waktu zaman kakak-kakak tuh apa sih? Perbedaannya apa ya? Ada nggak sih bedanya? Ya sama saja sih, tapi ada sedikit perbedaan, mungkin kurang tegur sapa, tapi ya nggak tahu sih apa penyebabnya. Ya itu tetap harus harus dipertahankan nggak sih hal-hal kayak gitu tuh ya kan, namanya hierarki kan. Apalagi nanti di kapal kan, Nah, di ya. kapal kan orang instansinya kan beda-beda kan. Nah ya, aja nggak sih? terus daerah asalnya kan juga beda-beda. Jadi ya menjaga sikap aja. Nah, untuk adik-adik nih, kasih motivasi dong buat adik-adik biar tambah semangat dan bisa jadi kakak-kakak nih, jadi wisudawan terbaik Politeknik Pelayaran Surabaya. Motivasinya kalau dari saya ya maksimalkan waktu luangmu untuk belajar. Ya, maksimalkan waktu luang untuk yang positif. Jadi kayak belajar, terus ibadah, ditambah ibadahnya, sunah-sunahnya kalau bisa ya kan. Insya Allah. Nah seperti itu. Terus juga ya itu tadi mental, yang penting mental jangan down. Apalagi di atas kapal kita nggak tahu orang dari mana. Jadi nggak usah takut sama orang, tapi juga jaga sikap sama orang lain. Soalnya takutnya kalau kita sikapnya resek atau nggak enak, malah dibikin nggak nyaman juga kan. Takutnya seperti itu. Dari kakaknya, saya dari sih- Taruni untuk Taruni nih kak. Lebih ke ini sih, lebih cari lingkungan yang lebih positif aja, maksudnya lebih yang bisa bantu kita itu jadi yang lebih baik. Jadi kalau misal ada lingkungan yang melenceng dikit kayak negatif gitu, mending dihindari mulai sekarang aja daripada nanti kita yang menyesal gitu. Ya lebih baik cari yang positif aja lingkungannya, teman-teman yang positif. Oke, udah banyak banget nggak sih yang kita obrolin tentang pola pembibitan tentunya kan. Iya. Semoga terima kasih dulu untuk perwira muda Kak Mira, Kak Tamizul, dan Kak Hendra. Iya. Semoga bermanfaat untuk sobat Poltekpol. Poltekpol Surabaya. tentunya. Oh iya, jangan lupa untuk daftar di Sipencatar Politeknik Pelayaran Surabaya. Masih ada jalur non polbit dan polbit untuk adik-adik semua. Pokoknya jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Terima kasih untuk udah nonton kita di acara ngobrol santai bareng Sobat Poltekpol Surabaya episode Kasih. 5. Sampai ketemu. Ya, terima kasih.